selamat siang. Jadi perkenalkan, nama saya Krisnawati Helmawati Parura dengan NIM 2050720 dengan mata kuliah Fisiologi Hewan. Hari ini kita akan membahas mengenai energi dan metabolisme seluler untuk melengkapi ujian tengah semester atau UTS. Jadi di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, prinsip termodinamika, yang kedua enzim, dan yang ketiga adalah metabolisme seluler. Untuk yang pertama, prinsip termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan, sehingga termodinamika merupakan ilmu pembelajaran hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain. Kalau termodinamika membahas tentang sistem kesetimbangan yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya energi yang diperlukan untuk mengubah suatu sistem dari keadaan kesetimbangan. Jadi ini adalah prinsip termodinamika. Terdapat 3 tipe sistem, yaitu sistem terisolasi, berarti terisolasi dari sekelilingnya. Dalam suatu sistem yang benar-benar terisolasi tidak terjadi penambahan atau penyusutan bahan dan energi karena tidak terjadi pertukaran dengan sistem lain dan sekelilingnya. Misalnya, energi kinetis dapat diubah menjadi energi potensial bila sebuah beban diangkat dari tanah ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang kedua, sistem tertutup, dapat membentuk sendiri bahan yang diperlukan dan energi yang diperlukan dapat diperoleh dari sekelilingnya. Dan yang ketiga, sistem terbuka, dapat terjadi pertukaran bahan dan energi dengan sekelilingnya secara bebas. Jadi organisme itu hidup benar-benar merupakan sistem terbuka, memperoleh nutrisi, bahan dan energi dari sekelilingnya. Dan yang kedua adalah enzim. Enzim adalah zat protein untuk sementara yang terikat pada suatu atau lebih zat-zat yang bereaksi. Enzim bertugas sebagai katalisator yang mempercepat proses terjadinya reaksi tanpa berhenti bereaksi. Adanya enzim yang merupakan katalisator biologis menyebabkan reaksi-reaksi yang terjadi dalam proses metabolisme berjalan lancar dalam suhu biologis tubuh. Sebab enzim berperan dalam menurunkan energi, aktivitas menjadi lebih rendah yang semestinya dicapai dengan pemberian panas dari luar. Adapun di sini ciri-ciri dari enzim. Yang pertama, enzim adalah protein, di mana sifat-sifat yang dimiliki sama dengan protein, yaitu menggumpal pada pH yang tinggi. Yang kedua, enzim bekerja secara khusus. Enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lain. Contohnya, di dalam usus rayap terdapat protozoa yang menghasilkan enzim selulase sehingga rayap dapat hidup dengan makan kayu karena dapat mencerna selulosa. Kemudian ketiga, enzim dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak berubah pada saat terjadi reaksi. Yang keempat, enzim dapat rusak oleh panas sekitar 50 derajat Celcius dan akan mengalami kenaikan 10 derajat Celcius di atas suhu 50 derajat Celcius dan tidak dapat meningkatkan reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Dan yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama molekul tersebut tidak rusak. Yang keenam, enzim dapat bekerja bolak-balik. Artinya suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain. Dan yang ketujuh, kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan. Mengapa demikian? Karena dipengaruhi oleh yang pertama suhu, yang kedua pH, dan yang ketiga substrat dan hasil akhir, dan yang keempat zat penghambat atau inhibitor. Yang ketiga, metabolisme seluler. Pada hewan, energi digunakan untuk keperluan hidupnya dengan membalikkan arah proses kimia yang terjadi pada tumbuhan. Serangkaian reaksi oksidasi kimia memecah molekul organik menjadi komponen sederhana sambil melepaskan energi yang terikat. Reaksi keseluruhan dapat disederhanakan dari bahan organik ditambah dengan oksigen direaksikan dengan energi kimia, yaitu air ditambah dengan karbon dioksida. Berbagai hewan hidup dapat dibangun lebih dari satu sel atau dapat pula terdiri hanya satu sel. Marilah kita perhatikan organisme hidup yang terdiri hanya dari satu sel. Contohnya, seekor amoeba, suatu jasad perairan dengan diameter tubuh sebesar kurang lebih 0,25 mm. Jasad ini terdiri dari bahan yang dinamakan protoplasma. Jadi protoplasma ini merupakan bahan hidup yang terdiri dari bagian yang lebih cair, dinamakan sitoplasma, dan yang mengelilingi bagian yang lebih padat dan berbentuk hampir bulat,
dinamakan inti. Sitoplasma diliputi selaput halus yang dinamakan membran plasma. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai bentuk yang lebih halus seperti benang-benang, butiran rongga, dan sebagainya. Protoplasma dibangun oleh sejumlah besar bahan kimia. Unsur-unsur yang sering terdapat dalam protoplasma adalah karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, fosfor, belerang, natrium, kalium, kalsium, magnesium, kloridia, iodium, besi, dan ada juga yang terakhir yaitu tembaga. Jadi sampai di sini hasil dari presentasi saya, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.